ada yang aneh dengan Skotlandia jika dilihat dari atas, sebuah garis nyaris lurus sempurna membelah negara ini dari pantai ke pantai. Kamu mungkin gak menyadarinya, tapi bekas luka raksasa itu sudah ada selama ratusan juta tahun. Dan di sepanjang jalurnya, terdapat salah satu misteri terbesar di bumi, yaitu monster Loch Ness. Inilah patahan Great Glen, sama seperti zona patahan besar lainnya di dunia. Patahan ini terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik bumi. Yuk kita kembali ke masa lalu, sekitar 430 juta tahun yang lalu. Saat itu, drama geologi besar-besaran yang disebut orogeny Caledonia sedang berlangsung. Orogeny adalah istilah sains untuk menjelaskan bagaimana gunung terbentuk. Seluruh wilayah ini terlihat sangat berbeda saat itu. Ada 3 benua kuno yang disebut Laurentia, Baltika, dan Alphalonia. Bayangin mereka seperti potongan-potongan puzzle raksasa yang perlahan mengambang di permukaan bumi. Selama jutaan tahun, bongkahan-bongkahan tanah yang sangat besar ini hanyut dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Ketika bertabrakan, ujung-ujung benua menjadi berlekuk dan terlipat seperti selembar kertas yang melengkung saat didorong dari kedua sisi. Namun beberapa ilmuwan percaya benua-benua ini nggak langsung bertabrakan. Sebaliknya mereka mulai bergesekan satu sama lain. Bayangkan menempelkan ujung jari-jarimu dan menggosokkannya berulang-ulang. Gesekan itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai patahan strike slip. Balok-balok batu besar ini bergerak ke kanan dan ke kiri, bukan naik turun. Sedikit demi sedikit, daratan di kedua sisi patahan terus saling mendekat, bergeser beberapa mil selama masa geologi. Selama periode Kapur akhir hingga Tersier awal, yang terjadi sekitar 66 juta tahun lalu, wilayah ini bergeser sekali lagi. Kali ini para ilmuwan meyakini pergeseran daratan mencapai 104 km, kemudian zaman es datang, Sungai dan Bletser menemukan retakan raksasa di bumi dan menggalinya lebih jauh lagi, membuatnya lebih dalam dan lebar. Begitulah danau-danau terbentuk di jalur patahan. Nah, semua itu memiliki andil dalam formasi patahan Great Glen dengan segala kemegahannya saat ini. Ya, pergerakan tanah itu membantu menyusun pegunungan dan lembah dalam yang membentuk dataran tinggi yang kita lihat sekarang. Yang menarik, kisah patahan Great Glen gak berhenti di Skotlandia. Bekas luka di kerak bumi ini memiliki kembaran rahasia di seberang lautan. Patahan ini mungkin berlanjut di sisi lain Atlantik Utara di Amerika Utara, tapi di sana patahan itu tidak lagi berupa satu retakan panjang. Sekitar 200 juta tahun lalu, bumi kembali berguncang. Saat itulah punggung tengah Atlantik mulai terbentuk, sebuah pegunungan bawah laut raksasa yang mulai mendorong benua-benua dan merusak patahan aslinya. Sekarang sisi Amerika Utara dari patahan Great Glen muncul sebagai patahan Cabot yang juga dikenal sebagai patahan jarak jauh. Patahan ini membelah Newfoundland barat laut di Kanada dan bahkan membentang hingga ke Teluk St. Lawrence. Sementara itu di Skotlandia, patahan ini sejajar dengan Great Glen, sebuah lembah sepanjang 100 km, membentang dari Inverness di timur laut sampai ke Fort William. Lembah ini penuh dengan loch atau danau yang indah. Salah satu loch terbesar dan paling terkenal tentunya adalah Loch Ness. Ya, Loch Ness hamparan air misterius yang kabarnya adalah rumah bagi monster Loch Ness. Itu loh, makhluk legendaris dengan leher panjang yang sesekali menyembul keluar dari air dan membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang beruntung atau nggak beruntung untuk melihatnya sekilas. Setidaknya, itulah yang dikatakan orang-orang. Namun, meski sudah bertahun-tahun mencari makhluk ini, mulai dengan drone pencitraan termal hingga kapal selam miniatur, belum ada yang menemukan bukti nyata tentang monster tersebut. Satu fakta yang menarik adalah monster Loch Ness mungkin terkait langsung dengan patahan Great Glen. Beberapa ahli geologi menduga banyak penampakan Nessie yang mungkin sebenarnya hanyalah gelembung besar. Mungkin ini disebabkan oleh patahan itu sendiri. Masalahnya pergerakan di wilayah ini nggak hanya terjadi jutaan tahun lalu. Selama 150 tahun terakhir, gempa bumi moderat sesekali mengguncang wilayah dataran tinggi.
Ketika garis patahan bergeser, meski hanya sedikit, kantong gas yang terperangkap di bawah tanah bisa terlepas. Kemudian gelembung yang muncul di permukaan danau menciptakan riak, gelombang, atau gerakan tiba-tiba di air. Itulah yang mungkin terlihat bagi seseorang yang berdiri di tepi danau, mirip makhluk raksasa yang berenang di bawah permukaan. Kenyataannya, bisa jadi itu hanyalah bumi yang bergeser sepersekian inci di sepanjang patahan purba. Atau bisa dikatakan danau itu buang angin. Pertanyaan besarnya, apakah wilayah ini masih bergerak? Apakah celah geologis raksasa ini semakin bertambah besar? Sulit untuk memastikan karena para ilmuwan saling berbeda pendapat. Beberapa berpendapat patahan Great Glen masih aktif hingga saat ini. Mereka menganggapnya patahan strike slip yang aktif kembali. Berarti mungkin masih ada pergerakan jauh di bawah tanah dan bebatuan di kedua sisi mungkin masih tegang dan bergeser mendekat. Bahkan gempa moderat sesekali tercatat selama 150 tahun terakhir, biasanya sekitar 3 atau 4 skala Richter. Tapi nggak semua yakin, ilmuwan lain mengatakan nggak ada bukti kuat tentang aktivitas modern yang signifikan di sepanjang patahan utama. Aktivitas seismik selama beberapa abad terakhir nggak cukup kuat untuk membuktikan patahan ini benar-benar bergerak. Ambil contoh gempa bumi Inverness yang terjadi pada tahun 1901. Hingga kini gempa tersebut dianggap salah satu gempa terkuat yang pernah terjadi di Skotlandia. Orang-orang merasakannya di seluruh negeri dan gempa tersebut merusak beberapa bangunan di Inverness. Situasinya begitu intens sehingga menimbulkan prasangka bahwa retakannya jelas bertambah besar. Tapi para ahli nggak begitu yakin. Beberapa percaya gempa mungkin terjadi pada patahan sekunder yang terhubung ke patahan Great Glen, tapi nggak secara langsung pada patahan utama itu sendiri. Jadi sekali lagi, sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah patahan Great Glen masih aktif bergerak saat ini. Terlepas dari semua penelitian dan perdebatan selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa kesimpulan tentang celah besar ini yang disetujui semua orang. Patahannya sangat lurus, sangat kuno, dan sangat dalam. Tapi itu bukan satu-satunya fakta keren tentang wilayah Skotlandia. Yuk kita pergi ke pulau-pulau di lepas pantai di sebelah barat laut daratan, ke Pulau Skye. Tempat ini pernah menjadi rumah bagi berbagai macam dinosaurus selama periode Jura Tengah. Menemukan fosil dinosaurus dari periode ini sangat sulit, tapi pulau ini menjadi pengecualian. Para ahli menemukan sekitar 160 juta tahun lalu, dinosaurus bercengkrama di tepi berlumpur laguna yang hangat di sana. Saat berkumpul di sekitar lubang air purba ini, mereka meninggalkan lapisan-lapisan jejak kaki yang saling tumpang tindih. Para ahli pertama kali melihat jejak ini pada awal tahun 1980-an, tapi pada saat itu mereka menyimpulkan jejak itu adalah liang ikan purba yang membatu. Kemudian pada tahun 2019, seorang mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Edinburgh pergi ke sana dan menduga itu jejak kaki dinosaurus berjari 3. Dan dia benar, selama beberapa tahun penelitian lapangan, dia dan rekan-rekannya menemukan lebih dari 130 jejak. Timnya percaya jejak-jejak tersebut ditinggalkan oleh Megalosaurus. Ini jenis dinosaurus besar, panjangnya sekitar 6 meter, dan merupakan pemakan daging. Bahkan mereka mendaki puncak rantai makanan lokal selama Jura Tengah. Jejak dinosaurus itu menunjukkan mereka bukan sedang berburu di sana, melainkan hanya berjalan-jalan atau mungkin bersantai di dekat air. Tempat ini sangat istimewa. Turki diam-diam sedang merobek dirinya sendiri dan tidak ada yang menyadarinya selama puluhan tahun. Para ilmuwan tidak hanya salah dalam satu detail, mereka salah memahami seluruh pergerakan bagian besar kerak bumi. Apa yang mereka kira bergerak menyamping ternyata justru meregang inci demi inci, seolah-olah planet ini perlahan-lahan ditarik menjadi 2. Dan begitu Anda melihat retakan itu, Anda mulai melihatnya di mana-mana. Untuk memahami mengapa hal ini sangat mengejutkan para ahli geologi, bayangkan kerak bumi seperti cangkang retak yang mengapung di atas sesuatu yang panas dan lembek di bawahnya. Potongan-potongan yang retak itu adalah lempeng tektonik. Lempeng-lempeng itu bergerak beberapa inci per tahun, yang terdengar kecil. Tapi selama jutaan tahun, pergerakan itu membentuk ulang benua.
Turki berada di salah satu tempat paling tidak nyaman di bumi, terjepit di antara 3 lempeng besar, Eurasia di utara, Afrika di selatan, dan Arab yang mendorong dari tenggara seperti siku di dalam bus yang penuh sesak. Selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya Turki bertahan dari tekanan ini dengan bergerak menyamping. Jenis pergerakan ini disebut sesar geser, yang pada dasarnya berarti 2 bagian daratan saling bergesekan seperti tangan yang saling menggosok. Turki memiliki sesar-sesar terkenal, seperti sesar Anatolia Utara, yang menghasilkan gempa bumi dahsyat. Model itu terasa rapi dan logis. Tekanan datang, daratan melarikan diri ke samping, masalah selesai, atau begitulah yang dipikirkan semua orang. Namun geologis tidak selalu mengikuti model rapi yang dibuat manusia. Ada sebuah retakan panjang yang membentang di bawah dataran garam dan lahan pertanian di bawah wilayah tengah Turki. Sesar ini tidak pernah berperilaku seperti sesar geser berbahaya lainnya, sehingga mendapat perhatian lebih sedikit. Kemudian, para peneliti dari Curtin University memutuskan untuk meneliti lebih dekat dan alih-alih mengamati gempa bumi, mereka mengamati lava kuno, lava yang mengalir melintasi sesar ribuan tahun lalu, mendingin menjadi batu padat, dan kemudian retak terpisah. Ada kristal-kristal kecil yang disebut zirkon di dalam lava itu. Kristal-kristal itu pada dasarnya adalah stopwatch alami. Zirkon menjebak unsur radioaktif yang meluruh dengan laju yang dapat diprediksi, sehingga para ilmuwan dapat mengetahui dengan tepat kapan lava itu mendingin. Ketika mereka mencocokkan potongan lava di sisi berlawanan dari sesar dan mengukur seberapa jauh mereka terpisah, tim berhasil merekonstruksi bagaimana pergerakan sesar itu selama ribuan tahun. Ternyata, sesar itu sama sekali tidak bergeser ke samping. Sesar itu perlahan dan stabil, saling menarik terpisah, hanya beberapa milimeter per tahun. Itu lebih tipis dari sebutir beras, tapi dalam skala waktu geologi itu sangat besar. Jenis sesar ini disebut sesar ekstensional, yang berarti kerak bumi meregang hingga menipis dan akhirnya retak. Secara sederhana, Turki tidak hanya sedang ditekan, tapi juga sedang terkoyak, dan seolah itu belum cukup dramatis. Ceritanya menjadi lebih buruk. Studi lain menunjukkan bahwa bagian-bagian kerak Turki tidak hanya meregang, tetapi juga menetes ke bawah ke dalam mantel bumi. Ketika potongan kerak yang padat menjadi cukup berat, mereka terlepas dan tenggelam seperti gumpalan lilin dalam lampu lava. Para ilmuwan menyebutnya sebagai lithospheric dripping, dan proses ini pada dasarnya adalah bumi diam-diam kehilangan bagian-bagiannya sendiri. Ketika itu terjadi, permukaan di atasnya menjadi melemah. Tanah naik, turun, retak, dan berubah susunan. Gempa bumi tidak selalu membutuhkan lempeng-lempeng yang saling bertabrakan. Terkadang tanah gagal menopang karena sistem penyangganya meleleh dari bawah. Itulah sebabnya geologi Turki sekarang tampak kurang seperti lempengan padat dan lebih mirip permen taffy yang ditarik di atas api. Turki bukan satu-satunya yang mengalami drama tektonik. Afrika sedang membelah dirinya sendiri begitu lambat sehingga tak ada manusia yang akan terbangun dengan lautan baru di luar jendela mereka. Namun cukup cepat sehingga para ilmuwan dapat mengukurnya sedang terjadi saat ini juga. Jauh di bawah Afrika Timur, tanah meregang dan menipis. Selama jutaan tahun, peregangan yang terus-menerus itu tidak hanya memecahkan batuan, tetapi juga mengubah geografi. Dan secara harfiah, dapat menciptakan lautan di tempat yang dulunya daratan padat. Semua ini berfokus pada sesuatu yang disebut sistem Rif Afrika Timur. Rif ini membentang ribuan mil melintasi wilayah seperti Ethiopia, Kenya, Tanzania, dan Mozambik, dan termasuk salah satu zona rif terbesar di bumi. Zona rif adalah tempat kerak planet sedang ditarik terpisah, bukan didorong atau ditekan bersama. Afrika tidak hanya memiliki zona rif, tetapi juga salah satu versi yang paling ekstrim dimanapun, dan telah meregang selama puluhan juta tahun, seperti film bencana dalam gerakan lambat. Dan benua ini tidak lagi merupakan satu kesatuan yang utuh. Benua ini sedang terbelah menjadi 2 lempeng tektonik raksasa. Lempeng Nubia berada di sebelah barat, lempeng Somalia di sebelah timur, dan keduanya bergerak saling menjauh kurang dari 1 inci per tahun, yang terdengar seperti lelucon sampai Anda menyadari bahwa kuku Anda tumbuh dengan kecepatan yang hampir sama. Namun seperti di Turki, pergerakan kecil ini akan terakumulasi selama jutaan tahun. Pada tahun 2018, foto-foto retakan besar di Kenya sempat menghebohkan internet, dan berbagai judul berita membuat semua orang panik dengan kabar bahwa Afrika sedang terbelah 2. Gambarnya memang tampak dramatis, tapi itu bukan berarti benua tersebut tiba-tiba terbelah seperti kue yang patah dalam semalam. Proses yang jauh lebih dalam sebenarnya sudah berlangsung selama sekitar 25 juta tahun. Dan jika kita bisa melompat 5 atau 10 juta tahun ke masa depan, kemungkinan besar kita akan melihat kerak bumi meregang begitu tipis, hingga akhirnya air laut masuk dan mengisi celah tersebut.
Sementara Afrika terbelah secara vertikal seperti resleting yang bergerak lambat, India justru bisa terbelah dengan cara yang sama sekali berbeda, yaitu secara horizontal menjadi dua lapisan raksasa, masing-masing setebal sekitar 60 mil, tepat saat bertabrakan dengan Eurasia, dan tabrakan inilah yang membentuk pegunungan Himalaya, serta dataran tinggi Tibet yang luas, yang terletak di belakangnya seperti area belakang panggung di ketinggian. Semua orang sepakat tentang hal-hal dasarnya. India telah bergerak ke utara selama lebih dari 60 juta tahun dengan kecepatan kira-kira sama dengan pertumbuhan rambutmu, menabrak Eurasia dan memaksa batuan terangkat hingga akhirnya membentuk pegunungan tertinggi di bumi. Yang belum sepenuhnya disepakati adalah bagaimana Tibet bisa menjadi setinggi itu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa India terlalu ringan untuk tenggelam dan hanya meluncur di bawah Eurasia. Yang lain membayangkan lempengnya melengkung seperti selembar kertas yang didorong ke dinding. Lalu muncul ide ketiga yang benar-benar mengubah suasana. Teori baru ini mengatakan bahwa lempeng India sedang mengalami delaminasi, artinya lapisan atasnya terkelupas dan menopang Tibet. Pada saat yang sama, lapisan bawah yang lebih berat tenggelam ke dalam mantel, yaitu lapisan panas dan setengah cair di bawah kerak bumi. Para ilmuwan tidak bisa mengebor sedalam itu untuk memeriksa, jadi mereka mengikuti petunjuk lain, helium yang bocor dari mata air panas di Tibet. Helium-3 sangat langka dan sebagian besar berasal dari dalam bumi, sedangkan helium-4 terbentuk lebih dekat ke permukaan. Ketika para peneliti mengukur gas dari ratusan mata air, mereka menemukan helium-3 yang bocor keluar di Tibet Utara. Ini berarti bahwa mantel bumi berada sangat dekat dengan permukaan di sana. Lebih ke selatan, sinyal itu menghilang. Jadi ini benar-benar berarti bahwa lempengnya belum sepenuhnya terbelah. Namun kita juga memiliki pola gempa bumi yang sejalan dengan cerita yang sama. Jadi tampaknya India tidak hanya mendorong pegunungan naik, tetapi juga mengelupas dirinya sendiri dari dalam saat melakukannya. Semua proses tektonik ini sangat cocok dengan peta stres global besar yang baru. Peta itu menunjukkan di mana planet ini masih bertahan dan di mana ia sangat dekat dengan keretakan yang berbahaya. Ilmuwan membuatnya dari 100.000 lebih data, pengukuran stres nyata dari lubang bor, gempa bumi, dan uji lapangan. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding 1 dekade lalu. Stres di sini berarti gaya dorong dan tarik tak kasat mata di dalam kerak bumi. Gaya yang sama yang diam-diam menumpuk di patahan selama bertahun-tahun sebelum suatu hari buruk berubah menjadi gempa bumi. Peta ini tidak hanya membantu menjelaskan gempa bumi, tetapi juga agar kita tidak membuat kekacauan sendiri. Jika Anda mengebor terowongan, menyuntikkan karbon ke bawah tanah, atau membangun pembangkit panas bumi tanpa mengetahui ke arah mana batuan ingin retak, Anda pada dasarnya sedang mengusik naga yang sedang tidur. Para insinyur menggunakan data stres ini untuk menentukan bagaimana memiringkan sumur dan terowongan agar mereka tidak secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan. Pada dasarnya, kita akhirnya mendapatkan dashboard langsung untuk titik-titik lemah bumi, dan itu sangat penting ketika Anda tinggal di permukaan planet yang gelisah. Untuk waktu yang lama, kita memperlakukan benua seperti papan kaku yang mengapung di atas sup. Sekarang, benua-benua besar itu lebih mirip otot yang tegang, meregang, robek, sembuh, lalu kemudian robek kembali. Ini menunjukkan bahwa planet di bawah kaki Anda belum selesai. Bumi masih dalam tahap pembangunan. Sebuah retakan raksasa dengan panjang lebih dari 3.500 km membelah Afrika. Jalan, rumah, bahkan sekolah-sekolah mulai terbelah. Kini para ilmuwan berpikir bahwa mereka akhirnya menemukan penyebabnya. Sebuah kolom besar batuan panas membara yang disebut super plume naik dari dalam bumi dan perlahan-lahan memisahkan daratan inci demi inci. Ini bukanlah pergeseran yang kecil, benua sedang terbelah dua. Petunjuknya mungkin tersembunyi ribuan kilometer jauhnya di Hawaii. Dan mengapa Amerika Serikat tiba-tiba memiliki peran di sini? Sabar, kita akan sampai di sana. Pertama, penting untuk diketahui bahwa ini bukanlah informasi baru. Afrika telah terpecah secara perlahan selama sekitar 25 juta tahun. Hal ini terjadi di wilayah yang disebut Sistem Celah Afrika Timur. Wilayah ini membentang ribuan kilometer dari Ethiopia hingga Mozambik dan merupakan sistem keretakan benua aktif terbesar di planet ini. Yang saya maksud adalah tempat di mana kerak bumi meregang dan tertarik, menyebabkan patahan, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal-hal yang menakutkan untuk sedikitnya. Pada 2018 misalnya, retakan besar muncul dekat kota kecil di barat ibu kota Kenya, Nairobi. Di beberapa titik lebarnya sekitar 20 meter, hampir sepanjang 2 bus sekolah berderet. Semuanya mengerikan, terjadi cepat dan meninggalkan jejak kehancuran.
jalan terputus, ladang terbelah. Orang-orang takut saat tanah terbuka di bawah kaki mereka. Ini benar-benar terjadi. Seorang pria menyaksikan retakan membelah rumahnya. Ia hanya sempat ambil sedikit barang sebelum seluruh rumahnya runtuh. Kedengarannya mengerikan, bukan? Karena terjadi di wilayah retakan Afrika Timur, kepanikan cepat menyebar. Media ramai meliput, mengklaim bahwa ini bukti Afrika terbelah. Orang-orang di dekat retakan berpikir, astaga, ini sedang terjadi. Banyak yang masih percaya hal tersebut hingga kini, tapi sebenarnya tidak demikian. Setidaknya bukan pada retakan itu. Setelah kepanikan awal, video dan foto mengungkap petunjuk bahwa retakan tak terkait pergerakan lempeng tektonik. Petunjuk pertama, kedua sisi retakan tak cocok, seperti potongan puzzle yang salah, mereka tak sesuai. Petunjuk kedua, celah itu bukan garis lurus, ada semacam jembatan tanah di antaranya. Semua ini menunjukkan erosi tiba-tiba. Maksudku, beberapa ahli percaya celah itu pernah terisi abu vulkanik dari gunung Longenot di dekat situ. Tapi kemudian wilayah itu dilanda hujan lebat. Ketika air meresap ke tanah, abu terbilas, meninggalkan celah terbuka. Masalah selesai. Meski kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat. Peristiwa ini menghidupkan kembali wacana Afrika terbelah. Masalahnya, meski retakan itu tak terkait, jangan salah, Afrika memang sedang terbelah. Itu karena benua ini berada di antara dua lempeng tektonik, lempeng Somalia di timur dan lempeng Nubia di barat. Masalahnya, mereka saling menjauh. Saat terpisah, celah di retakan Afrika Timur terus melebar. Akhirnya, lempeng Somalia bisa terlepas sepenuhnya dari lempeng Nubia, menciptakan daratan benar-benar baru, daratan seukuran Madagaskar atau bahkan Selandia Baru. Kamu tak perlu khawatir, proses ini sangat-sangat lambat. Tak ada seorang pun dari kita yang akan melihatnya selesai. Para ahli mengatakan benua ini terpisah sekitar 0,8 cm per tahun di tempat yang sama. Sebagai gambaran, itu kurang dari panjang kuku jari kamu. Jadi pemisahan ini butuh jutaan tahun. Ini kabar baik bagi penduduk setempat, tapi itu tak berarti mereka tak merasakan efeknya. Malah, efek itu sudah terjadi. Contohnya wilayah Afar di Ethiopia misalnya. Pada 2005, daerah ini menunjukkan betapa tak terduganya retakan itu. Dalam waktu singkat, 420 gempa bumi mengguncang area itu, membuka celah besar. Proses yang biasanya butuh berabad-abad terjadi hanya dalam beberapa hari, menantang pemahaman ilmuwan tentang kecepatan perubahan geologi. Saat itu, retakan membentang lebih dari 56 km. Kehidupan di sekitarnya masih sulit. Gempa terkini menghancurkan infrastruktur lokal. 37 sekolah rusak, menyebabkan 5.000 siswa tak punya ruang kelas. Itu baru satu bagian kerusakan. Saat lempeng tektonik terus menjauh, air akhirnya akan membanjiri wilayah ini, menciptakan lautan baru menurut beberapa prediksi. Negara-negara seperti Zambia dan Uganda yang saat ini terkurung daratan, suatu hari bisa punya garis pantai. Itu bisa jadi kabar baik karena bisa membuka rute perdagangan baru dan mengubah total perekonomian mereka. Jangan terlalu bersemangat dulu, kita tak akan menyelam di lautan ke-6 ini dalam waktu dekat. Proses pemisahannya masih butuh 5 hingga 10 juta tahun lagi, tapi sulit memastikan kapan tepatnya. Karena peristiwa seismik besar seperti gempa bisa mempercepat semuanya. Jadi inilah yang kita ketahui, lempeng Somalia dan lempeng Nubia sedang mengalami perpisahan tektonik dramatis, perlahan bergerak menjauh. Afrika akan terbelah dua, bumi kemungkinan akan dapat lautan baru karenanya. Tapi hingga baru-baru ini, kita belum tahu pasti apa pemicunya. Ya, lempeng-lempeng itu bergerak, tapi mengapa? Maksudku, apakah proses geologi raksasa ini didorong sesuatu di dalam mantel bumi? Atau ada sumber yang lebih dalam? Nah, ilmuwan yakin mereka akhirnya memecahkan misteri. Mereka percaya benua itu terbelah karena ada lapisan superplum mantel dalam. Kolom batuan panas besar di bawah sistem retakan Afrika Timur. Bayangkan seperti ada palu raksasa di bawah tanah, mendorong ke atas, menekan kerak bumi, dan perlahan membelahnya. Tapi inilah yang menarik.
Ilmuwan sampai pada kesimpulan itu berkat sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain, Hawaii. Di bawah negara bagian AS ini, ada plum batuan super panas naik dari dalam planet. Batuan ini melelehkan kerak di atasnya, memicu gunung berapi Hawaii. Saat lempeng Pasifik melintas di atas plum, batuan cair muncul di titik baru, menciptakan gunung berapi demi gunung berapi. Selama jutaan tahun, begitulah kepulauan Hawaii terbentuk. Plum Hawaii mengandung gas mulia seperti helium dan neon. Dan tahukah kamu di mana lagi ilmuwan menemukan gas yang sama? Tepat sekali, di bawah sistem retakan Afrika Timur. Bingo! Penemuan itu mendukung teori bahwa super plum mendorong peristiwa di Afrika. Kita sebut super karena mungkin sangat besar. Gas-gas itu ditemukan di batuan vulkanik dari Kenya hingga Malawi. Jadi semua menunjukkan keberadaan satu super plum yang membentang dari Samudera Hindia hingga Laut Merah. Bukan sekumpulan sumber yang terpisah. Jika data dan riset mereka benar, ilmuwan memperkirakan super plum di bawah Afrika mulai dari batas inti mantel berada sekitar 2.900 km di dalam bumi. Meski tanda kimia sistem retakan Afrika Timur mirip dengan batuan vulkanik di Hawaii, keduanya tak identik. Plum Hawaii dianggap aliran mantel panas yang sempit dan naik, mirip gerakan dalam lampu lava. Bentuk plum Afrika mungkin berbeda, lebih mirip massa besar panas mengapung yang naik dari dalam bumi. Saat mencapai permukaan, material panas bertemu lapisan luar yang lebih dingin dan padat, lalu menyebar, mendorong cukup kuat untuk membelahnya dan memicu aktivitas vulkanik hebat di wilayah itu. Jika teori ini benar, kita sedang saksikan kekuatan yang perlahan tapi tak terhentikan yang menggambar ulang peta Afrika dan mengubah. India bisa terbelah secara horizontal menjadi dua bagian saat menuju ke Eurasia. Pergerakan lempeng India yang mencakup sebagian besar Asia Selatan modern menyebabkan Himalaya tumbuh. Proses ini dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu ketika lempeng tersebut pertama kali menabrak Eurasia. Para ilmuwan dari Belanda telah menggunakan kekuatan simulator AI untuk melihat seperti apa wilayah ini kelak. Model komputer menunjukkan bahwa anak benua India akan bergabung dengan tanduk Afrika dalam waktu sekitar 200 juta tahun. Kota Mumbai dan Mogadishu yang ada saat ini akan menjadi tetangga. Mereka akan berada di sepanjang rantai pegunungan yang baru terbentuk yang oleh para ilmuwan diberi nama Somalaya. Di sisi lain dari formasi geologi ini, Madagaskar akan terhubung dengan Sumatera, sementara Kolkata dan Pulau Mauritius akan menempati wilayah yang sama. Sri Lanka akan lenyap karena menjadi bagian dari daratan India. Lebih jauh ke utara, para ilmuwan memprediksi bahwa Himalaya akan bertambah tinggi di masa mendatang. Ketika lempeng India terus bergerak ke utara, akan ada perubahan besar pada lanskap di sekitarnya. Garis patahan yang ada saat ini akan bergeser lebih jauh ke selatan. Puluhan ribu tahun di masa depan, mungkin tidak akan ada Nepal. Pegunungan Himalaya akan meluas ke samping dan menelan negara pegunungan itu sepenuhnya. Mungkin akan ada lebih banyak gempa bumi di bagian dunia ini karena pergerakan itu. Sebagian besar peneliti setuju bahwa kecepatan India bergerak ke utara ke Eurasia hampir 0,2 cm setiap tahun. Beberapa dari mereka berpikir bahwa hal ini terjadi karena daya apung lempeng tersebut. Hal ini mencegah lempeng India tenggelam ke dalam mantel yang membuat Tibet memiliki topografi yang lebih tinggi. Ahli lain percaya bahwa strukturnya melengkung di bawah tekanan. Proses ini menyerupai apa yang terjadi pada selembar kertas ketika didorong secara horizontal ke dinding. Ketika diberi tekanan lebih pada ujungnya, kertas tersebut mulai terangkat di bagian tengahnya. Di dunia nyata, tonjolan ini adalah dataran tinggi Tibet. Sebuah teori baru memberi kita penjelasan ketiga untuk proses tersebut. Makalah mereka masih harus melalui peninjauan sejawat, tapi temuannya sangat menarik. Tim peneliti internasional memperkenalkan sebuah konsep baru, delaminasi lempeng India. Istilah ini berarti pemisahan lapisan-lapisan pada material yang seharusnya terikat bersama. Bayangkan sebuah roti lapis yang terdiri dari irisan keju dan ham di antara dua roti. Keluarkan salah satu lapisan tersebut dari roti lapis dan kamu akan mendapatkan delaminasi.
Dalam istilah geologi, proses ini melibatkan bagian atas lempeng yang terkelupas dan bergerak ke atas. Dalam kasus lempeng India, ini adalah bagian yang menopang ketinggian Tibet, bagian bawahnya lebih padat yang menyebabkan tenggelamnya ke dalam mantel. Lempeng tektonik dengan cara ini mirip dengan kue berlapis-lapis. Koki menempatkan lapisan yang lebih kenyal dan padat di bagian bawah agar bagian atas yang lebih berat tidak menghancurkannya. Para ilmuwan mengembangkan tesis mereka dengan menganalisis gas helium dalam sampel air dari sumber air panas di wilayah tersebut. Helium-3 adalah isotop langka yang menunjukkan bahwa mantel dekat dengan permukaan bumi. Para peneliti mengukur rasio isotop helium di 200 mata air Tibet. Pola yang mereka lihat menunjukkan seberapa dekat mantel dengan permukaan Tibet Utara. Lebih jauh ke selatan, mereka menemukan banyak helium-4, isotop lain yang berarti lempeng tersebut masih utuh. Lempeng ini membentuk penghalang yang tidak dapat ditembus oleh helium-3 kecuali di satu wilayah dekat Butan di bagian timur Himalaya. Aktivitas seismik di wilayah ini merupakan bukti yang baik bahwa delaminasi, teori roti lapis, adalah nyata di sini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mantel sedang menyusup dari sisi timur dataran tinggi. Konsep ini mempertanyakan gagasan lama yang sudah diterima tentang perilaku lempeng tektonik. Para ilmuwan di balik penelitian ini menduga bahwa bentuk lempeng Hindia yang unik berkontribusi pada proses delaminasi. Lempeng ini paling tebal di titik paling utara dan paling tipis di sisi-sisinya. Jika itu semua benar, berarti tumbukan benua memiliki sifat yang lebih dinamis dan kompleks daripada yang diyakini oleh para ahli geologi sebelumnya. Para ilmuwan masih belum memiliki cukup bukti kuat untuk membuktikan kebenaran teori baru ini. Ini hanyalah petunjuk. Pengeboran hingga kedalaman lebih dari 60 mil secara mekanis tidak mungkin dilakukan saat ini. Penggalian seperti itu diperlukan untuk memastikan 100% bahwa proses delaminasi sedang berlangsung. Dengan teknologi yang tepat, kita akan dapat lebih memahami bahaya yang terkait dengan gempa bumi di wilayah Asia Pasifik. Kawasan ini merupakan rumah bagi cincin api yang terkenal, di mana 75% gunung berapi di bumi berada. 9 dari 10 gempa bumi terjadi di sini. Lempeng tektonik India, Australia, Capricorn di bawah Samudra Hindia juga penting untuk memecahkan misteri tektonik bumi. Istilah yang digunakan para ahli geofisika untuk lokasi seperti itu adalah batas lempeng yang baru lahir. Ini adalah tempat di mana lempeng tektonik baru saja mulai saling tarik-menarik atau mendorong satu sama lain. Tempat-tempat ini merupakan tahap awal dari batas lempeng yang lengkap. Transformasi geologi seperti itu berlangsung dengan kecepatan hampir 5% dari 1 inci per tahun. Itu kira-kira sama panjangnya dengan lebar sehelai spaghetti. Hal ini seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan kita dari sudut pandang saat ini. Lempeng India, Australia, Capricorn ditakdirkan untuk terbelah menjadi 2 selama puluhan juta tahun. Para ilmuwan dari Prancis mempelajari catatan 2 gempa bumi yang terjadi pada 2012 dan menyimpulkan bahwa pasti ada batas yang baru lahir di sana. Gempa bumi biasanya terjadi di tempat di mana 2 atau lebih lempeng tektonik bertemu. Tapi gempa di Samudra Hindia terjadi di tengah-tengah lempeng. Para ilmuwan menggunakan pemindaian sonar untuk memetakan dasar laut dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah meneliti lebih lanjut wilayah laut di lepas pantai Australia Barat, para peneliti menemukan jaringan kompleks yang terdiri dari 62 cekungan yang saling tarik-menarik di sepanjang zona patahan. Data ilmiah ini mendukung gagasan bahwa lempeng tektonik perlahan tapi pasti sedang pecah. Ini adalah bukti lain bahwa lapisan luar planet kita bersifat dinamis, bukan statis. Dalam beberapa kasus, kamu tidak perlu menjadi seorang ilmuwan untuk mengetahui kekuatan bawah tanah yang dahsyat ini. Retakan besar muncul hampir dalam semalam akibat hujan lebat di wilayah seismik aktif di pedesaan Kenya. Pertama pada tahun 2018 dan kemudian lagi pada tahun 2023. Penduduk setempat menamai retakan yang terbesar dengan sebutan The Grand Kenya. Kejadian-kejadian ini bukanlah kejadian yang terjadi sekali saja, melainkan merupakan sinyal dari sistem retakan Afrika Timur, bagian dari lembah celah besar. Fenomena geologi yang sangat besar ini, yang membentang dari Yordania hingga Mozambik, menunjukkan kepada kita pemisahan benua Afrika secara bertahap menjadi 2 anak benua.
Kamu dapat menemukan lembah retakan di seluruh dunia sebagai bukti bagaimana pergerakan lempeng tektonik mengubah planet ini. Retakan Afrika Timur menunjukkan dinamika yang mendasari lempeng Nubia dan Somalia. Lempeng Nubia menopang sebagian besar Afrika dan lempeng Somalia yang lebih kecil menopang tanduk Afrika. Keduanya secara bertahap bergerak menjauh satu sama lain yang menyebabkan terbentuknya celah-celah di dalam lembah retakan. Proses pemisahan benua ini yang berlangsung sedikit lebih cepat daripada yang terjadi di India pada akhirnya akan menyebabkan terbelahnya Afrika menjadi dua benua. Keseluruhan proses ini yang akan terjadi dalam 10 hingga 50 juta tahun ke depan menandai peristiwa geologi penting yang mengingatkan kita akan transformasi historis bumi. Terakhir kali geografi planet kita berubah secara drastis adalah pada periode Jurassik. Peta dunia dari periode tersebut terlihat mudah dikenali, tetapi posisi daratannya aneh dari sudut pandang modern. Di bagian utara, Eurasia masih terhubung secara longgar dengan dahulu kala meteorit raksasa menghantam bumi dengan daya rusak yang mengerikan. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari yang memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Untungnya tidak ada kehidupan yang bisa diambilnya, jika tidak itu bisa jadi bencana besar. Kini ilmuwan yakin meteorit itu meninggalkan jejak besar kawah tumbukan Antartika raksasa yang lebih luas dari seluruh negara bagian New York. Di lokasi ini juga terjadi anomali gravitasi Wickland. Awalnya ilmuwan melihat sesuatu yang aneh saat mengukur gravitasi bumi di wilayah itu. Ada lubang gravitasi aneh atau anomali gravitasi negatif. Kemudian dengan teknologi lebih baik, mereka temukan hal yang aneh. Ada anomali gravitasi positif di dalam lubang itu, yaitu titik dengan gravitasi lebih kuat. Struktur yang disebut mescon, singkatan dari mass concentration ini sering muncul di tempat batuan luar angkasa raksasa atau meteorit telah menghantam planet. Saat meteor menghantam cukup keras, ia menembus kerak bumi dan mengguncang mantel di bawahnya. Mantel bisa melenting ke atas dan meninggalkan sumbat material super padat yang memicu gravitasi lebih kuat tepat di pusat kawah. Mirip donat beku dengan es yang mengisi celah dan bagian yang padat muncul dari bawah. Pada 2018, ilmuwan menggunakan teknik pemindaian canggih untuk mempelajari dan memetakan tumbukan meteorit Wickland lebih detail dari sebelumnya. Mereka lihat kawah itu bukan lingkaran sempurna, tapi berbentuk U dan bagian utara tampak seperti terbelah. Ini mungkin terjadi saat Australia terpisah dari Antartika sekitar 35 juta tahun lalu. Beberapa ilmuwan bahkan yakin bagian kawah masih terlihat di Australia Selatan hingga kini. Petunjuk ini mendukung gagasan bahwa kawah raksasa di bawah Antartika terbentuk sebelum benua-benua terpisah. Ada berbagai gagasan tentang pembentuk formasi aneh ini. Ada yang bilang mungkin gunung berapi, lebah terkikis, atau cekungan sedimen tempat endapan menumpuk selama jutaan tahun. Tapi banyak ilmuwan kini yakin penjelasan paling mungkin adalah tumbukan meteor raksasa. Mungkin salah satu terbesar yang pernah menghantam bumi. Studi tahun 2015 bahkan memperkirakan usia kawah itu karena ukurannya sesuai dengan batuan luar angkasa yang menghantam bumi antara 4,1 dan 3,8 miliar tahun lalu. Tumbukan meteorit Wickland begitu dahsyat karena meteor penyebabnya bisa berdiameter hingga 48 km. Itu 4 hingga 5 kali lebih lebar dari meteor Chicxulub yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Meteor itu saja cukup menyebabkan kehancuran besar, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan kekacauan iklim yang memusnahkan sekitar 75% kehidupan saat itu. Jadi untunglah meteorit yang membuat kawah raksasa di bawah Antartika datang saat hanya ada mikroba tanpa tumbuhan atau hewan di bumi. Meteorit ini tidak menyebabkan kepunahan massal atau meninggalkan arang dari kebakaran purba, tapi mungkin telah mengubah seluruh planet. Ilmuwan belum menutup misteri anomali Wickland karena kawah yang terkubur dalam di bawah lapisan es tebal Antartika sulit dipelajari dari dekat. Ilmuwan bilang kita tidak bisa kesampingkan gagasan lainnya dulu, tapi jika teori meteor benar, kawah Wickland bisa jadi kawah tumbukan terbesar yang diketahui di bumi.
Sejauh ini, nama itu milik kontestan lain, Kawah Frederiksfort di Afrika Selatan. Saat ini, kawah tersebut berdiameter sekitar 159 km, sangat besar, tapi tidak selebar kawah Chicxulub di Meksiko yang sekitar 180 km. Kawah Frederiksfort dulu jauh lebih besar, sekitar 249 hingga 280 km sebelum waktu dan erosi mengikisnya. Meski tumbukan Chicxulub sangat dahsyat, tumbukan Frederiksfort kemungkinan lebih dahsyat lagi, terbesar yang pernah menghantam bumi. Studi terbaru bilang asteroid itu berdiameter 20 hingga 25 km dan mungkin meluncur dengan kecepatan 72.420 hingga 90.123 km per jam. Ini penting bagi sains karena tahu ukuran tumbukan sebenarnya membantu membangun model lebih baik untuk memahami geologi bumi dan bagaimana tumbukan raksasa membentuk planet bahkan di luar bumi. Mengukur kawah purba sangat sulit. Selama lebih dari 2 miliar tahun, erosi mengikis tepiannya dan bebatuan baru terbentuk di atas kawah. Begitulah yang terjadi pada Frederiksfort. Kini hanya potongan kecil tepi kawah asli yang terlihat, sisanya tersembunyi di bawah batuan baru. Untuk tahu ukuran sebenarnya, ilmuwan mempelajari mineral seperti kuarsa dan zirkon di sekitar kawah. Mineral ini masih punya retakan dan pola kejut yang menunjukkan betapa dahsyat ledakannya. Anomali Wilkes-Land bukan satu-satunya di planet kita di mana gravitasi bertingkah aneh. Selama lebih dari 40 tahun, ilmuwan berusaha pecahkan misteri di Kanada. Di negara itu, terutama sekitar Teluk Hudson, seolah punya gravitasi lebih lemah daripada dunia lainnya. Artinya jika kamu naik timbangan di sana, berat badan kamu akan lebih ringan dari biasanya. Peneliti pertama kali temukan perbedaan aneh ini pada 1960-an saat memetakan gravitasi bumi. Gravitasi terkait massa, semakin banyak massa semakin kuat gravitasi. Karena bumi tak berbentuk bola sempurna melainkan agak gepeng di kutub dan menggelembung di khatulistiwa, wajar jika massa tidak tersebar merata. Teori pertama dari dua penjelasan utama misteri Teluk Hudson berkaitan dengan magma, batuan super panas dan lengket jauh di bawah permukaan planet kita. Magma terus bergolak seperti sup mendidih dalam proses konveksi. Saat magma bergerak, ia bisa tarik bagian kerak bumi ke bawah. Itu membuat area menjadi lebih ringan sehingga gravitasi berkurang. Gagasan kedua berkaitan dengan lapisan es Laurentide, gletser raksasa yang menutupi sebagian besar Kanada saat zaman es terakhir. Es ini tebal hingga 3,7 km di beberapa bagian Teluk Hudson. Itu seperti menumpuk 10 gedung Empire State. Karena sangat berat, es menekan tanah seperti ibu jari menekan spons. Meski lapisan es mencair sekitar 10.000 tahun lalu, tanah di bawahnya masih perlahan melenting kembali, mirip kasur busa memori setelah kamu bangun. Kenaikan lambat ini disebut pantulan glasial, terjadi kurang dari 1,27 cm per tahun. Sampai tanah pulih sepenuhnya, yang mungkin butuh 5.000 tahun lagi, massa tetap berkurang, gravitasi pun lebih lemah. Kedua teori ini benar. Untuk membuktikannya, ilmuwan memakai satelit super canggih yang mengorbit 483 km di atas bumi selama beberapa tahun. Satelit ini terbang berpasangan dan mendeteksi seberapa jauh mereka tertarik saat melewati wilayah seperti Teluk Hudson untuk mengukur perubahan gravitasi kecil. Saat satelit depan melewati area gravitasi rendah, ia melayang sedikit dan perubahan itu terekam. Berkat riset ini, ilmuwan membuat peta detail bagaimana Teluk Hudson saat zaman es. Mereka menemukan dua tonjolan besar di sisi barat dan timur, tempat es paling tebal. Tepat di titik itu, gravitasi paling lemah sekarang. Efeknya masih terlihat, sementara permukaan laut naik di sebagian besar dunia, daratan sekitar Teluk Hudson naik begitu cepat sehingga permukaan laut di sana justru turun. Memecahkan misteri ini atau anomali kawah tumbukan Antartika memberi ilmuwan wawasan luar biasa tentang masa lalu planet kita. Dengan memahami bagaimana perubahan suhu dan geologi di masa lalu, ilmuwan bisa prediksi dampak aktivitas manusia hari ini terhadap masa depan.
Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia.
Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurica karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun, jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Selandia Baru terletak di Pasifik Barat Daya, dan negara ini bukan hanya negeri pegunungan, makhluk-makhluk paling unik di dunia, dan lubang hobbit. Tapi ada fakta keren lainnya. Selandia Baru berada di atas sebuah benua tersembunyi yang 94% wilayahnya berada di bawah air. Benar sekali, hanya puncak dari daratan yang tenggelam,
yang luasnya lebih dari setengah ukuran Australia. Dan dengan permukaan laut yang terus naik, satu pertanyaan terus saja muncul ke permukaan. Apakah mungkin semua makhluk luar biasa ini suatu hari nanti akan membutuhkan pelajaran berenang? Zelandia adalah benua tenggelam yang membentang luas, dari Selandia Baru hingga Kaledonia Baru. Wilayah bawah laut ini memiliki pegunungan, lembah, dan kepribadian geologisnya sendiri. Tapi tunggu, bagaimana mungkin sesuatu yang berada di bawah air bisa disebut benua? Ternyata berada di bawah air tidak membuatmu kehilangan status sebagai benua. Itu hanya membuatmu lebih sulit untuk ditemukan. Kebanyakan orang menganggap benua sebagai daratan raksasa. Tapi ahli geologi tidak mendefinisikannya dari apa yang di atas air, melainkan dari komposisinya. Kamu lihat, sebagian besar kerak bumi adalah kerak samudra, tipis, padat, dan terbuat dari basalt. Namun, benua berada di atas kerak benua yang lebih tebal, ringan, dan jauh lebih tua. Itulah yang terjadi pada Zelandia. Meskipun sebagian besar wilayahnya terendam, Zelandia terdiri dari jenis kerak yang sama seperti Australia atau Amerika Selatan. Ia memiliki pegunungan, cekungan sedimen, patahan. Ini bukan salahmu, dan bahkan fosil yang membuktikan bahwa dulu pernah ada hutan dan makhluk darat di sana. Zelandia berada di atas permukaan laut pada zaman dinosaurus, dan meskipun kita belum menemukan kerangka teropoda mirip raptor, tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita tidak akan menemukannya. Jadi, bagaimana penemuan ini terjadi? Karena sebagian besar wilayah Zelandia berada sekitar setengah hingga 1,5 mil di bawah air, hal ini tidaklah mudah. Kita tidak bisa mengeringkan wilayah itu seperti bak mandi hanya untuk melihat-lihat, jadi jawabannya haruslah teknologi. Para ilmuwan menggunakan satelit untuk menghitung perubahan kecil pada gravitasi bumi guna menemukan apa yang tersembunyi di bawah ombak. Ya, fakta menarik, sekarang ada satelit yang bisa mengukur gravitasi. Sebagai contoh, misi GRACE milik NASA memiliki 2 satelit yang mendeteksi perubahan kecil pada gravitasi bumi. Misi ini mengukur jarak antara kedua satelit saat bergerak di atas berbagai objek. Para ilmuwan juga menggunakan sonar untuk memetakan gunung dan lembah bawah laut dalam bentuk 3 dimensi. Pengeboran laut dalam mengangkat batuan kuno, tanah, dan fosil darat dari bawah dasar laut. Bukti fisik ini bukan sekadar dasar laut. Ilmuwan tak harus memakai teknologi ini berurutan sesuai daftar periksa. Sebenarnya, butuh puluhan tahun data tumpang tindih dari darat, laut, dan luar angkasa untuk menghubungkan semua petunjuknya. Awal 2000-an, bukti yang terkumpul membuat beberapa ahli geologi mulai berbicara terbuka soal benua tersembunyi. Namun, baru pada 2017 Zelandia resmi diusulkan sebagai benua, berdasarkan kriteria geologi jelas. Dan pada tahun 2023, setelah puluhan tahun pemetaan dan penelitian, Zelandia menjadi benua pertama yang sepenuhnya dipetakan meskipun hampir seluruhnya berada di bawah air. Tapi, kenapa benua ini bisa tenggelam sejak awal? Dahulu kala, seluruh daratan di bumi tergabung dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, saya belum lahir saat itu, superbenua ini mulai terpecah. Bagian utara menjadi Laurasia, yang mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar Asia. Bagian selatan menjadi Gondwana, yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, India, dan Zelandia saat ini. Sekitar 85 juta tahun yang lalu, Zelandia terpisah dari Gondwana. Dulu Zelandia terhubung dengan Australia dan Antartika. Tetapi ketika terpisah, keraknya menjadi terlalu tipis dan meregang secara signifikan. Hal ini membuatnya kurang kokoh dan lebih rentan untuk tenggelam. Kamu bisa membayangkannya seperti sepotong es yang mengapung lebih rendah di air setelah terlepas dari bongkahan yang lebih besar. Lama-kelamaan gaya tektonik pergerakan lempeng dan hilangnya penopang dalam menyebabkan sebagian besar wilayah tenggelam. Zelandia tenggelam bukan cuma karena lemah, tapi ditarik ke bawah pergeseran lempeng bumi. Wilayah ini akhirnya menetap lebih rendah di mantel karena kurang struktur untuk tetap di posisi tinggi. Kini hanya punggungan tertinggi seperti Selandia Baru yang masih di atas permukaan air. Cukup keren juga untuk dipikirkan. Jika Zelandia tidak pernah tenggelam, Wellington akan berada di ketinggian hingga 9.800 kaki. Itu lebih tinggi daripada Aspen, Colorado. Sekarang kita tahu Selandia Baru dipenuhi dengan hewan-hewan aneh dan menakjubkan, burung yang tidak bisa terbang, serangga yang bersinar, domba yang jumlahnya melebihi manusia. Tapi bagaimana dengan dunia bawah lautnya? Apakah sama istimewanya? Sebenarnya iya. Dan sejujurnya mungkin bahkan lebih keren.
Tepi Zealandia yang tenggelam menjadi rumah bagi kehidupan laut yang sama unik dan terisolasinya seperti satwa liar di darat. Kita bicara tentang ribuan spesies yang berevolusi hampir sepenuhnya tersembunyi di atas landas benua yang terendam. Bayangkan saja sebagai laboratorium bawah laut rahasia milik bumi. Semua ini berkat suhu yang beragam dan lebih dari 50 habitat berbeda hanya di wilayah pesisir saja. Ambil contoh ikan misalnya. Beberapa memang lezat, tapi sekitar 300 spesies yang ditemukan di perairan ini bersifat endemik. Artinya jika kamu tidak tinggal di dekat Selandia Baru, kamu tidak akan pernah melihat mereka. Ikan kecil yang lucu ini disebut Southern Lemon Sole, dan ia menonjol dengan tubuhnya yang asimetris mirip panekuk serta kebiasaan aneh mengubur dirinya hampir sepenuhnya di pasir, hanya menyisakan matanya yang mencuat keluar, dan semakin dalam kamu menyelam, semakin aneh pula makhluk yang kamu temui. Lereng dan ngarai bawah Laut Zealandia memiliki makhluk-makhluk yang terasa seperti diciptakan saat terjadi pemadaman listrik di laboratorium evolusi. Favorit saya adalah spons karnivora. Ya, spons yang memakan daging. Ada juga sea daisy, makhluk kecil berbentuk pipih dan bulat yang tampaknya tidak cocok dimasukkan ke dalam keluarga hewan manapun secara spesifik. Para ilmuwan telah menemukan hewan-hewan kecil unik ini menempel pada kayu yang tenggelam lebih dari setengah mil di bawah permukaan laut. Mereka begitu tidak biasa sehingga para peneliti hampir saja membuat kategori terpisah hanya untuk mereka di pohon keluarga Echinodermata yang juga mencakup kehidupan laut lain seperti bintang laut dan bulu babi. Lalu ada juga Scampi Selandia Baru, sejenis krustasea mirip lobster yang hidup di liang berlumpur di dasar laut. Makhluk ini memakan gumpalan seperti agar-agar, hiu hantu, dan hampir apa saja yang lewat di sekitarnya. Bahkan rumput laut di sana juga unik meskipun tidak sekeren spons pemangsa. Oh, ngomong-ngomong, fakta menarik tentang wilayah di dekat Selandia Baru adalah mereka menyembunyikan gunung berapi bawah laut yang masih aktif. Yang paling terkenal disebut Brothers Sea Mount. Letaknya sekitar 210 mil timur laut Selandia Baru. Ini adalah gunung berapi bawah laut raksasa dengan kawah di puncaknya, yang terus-menerus mengeluarkan panas dan bahan kimia. Yang membuatnya menarik adalah ventilasi ini, yang disebut black smokers, mendukung ekosistem yang tidak bergantung pada sinar matahari. Sebaliknya, bakteri menggunakan bahan kimia seperti belerang untuk menghasilkan energi, sebuah proses yang disebut kemosintesis. Bakteri-bakteri ini membentuk dasar rantai makanan yang mencakup spesies seperti cacing tabung dan udang laut dalam, yang beradaptasi untuk bertahan hidup dalam panas ekstrim, tekanan tinggi, dan kegelapan total. Itu tidak biasa untuk sebagian besar kehidupan laut yang bergantung pada fotosintesis dan kondisi yang stabil. Brothers Sea Mount juga kaya akan logam seperti tembaga dan seng, sehingga sangat bernilai secara ilmiah dan berpotensi menarik secara komersial. Jadi sudah jelas bahwa Zealandia sangat penting bagi para ilmuwan. Wilayah ini menawarkan jendela unik ke dalam sejarah geologi dan biologi bumi. Tempat ini seperti mesin waktu dan laboratorium alami yang membantu para ilmuwan menyusun sejarah bumi. Jadi pada akhirnya, mungkinkah Selandia Baru akan tenggelam karena permukaan air laut yang secara alami naik setiap abadnya? Jika Anda membayangkan Selandia Baru perlahan-lahan menghilang di bawah ombak seperti mitos Atlantis di dunia nyata, jangan lakukan itu. Bahkan dengan kenaikan permukaan laut, kemungkinan tenggelam sepenuhnya seperti itu sangat kecil, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Titik tertinggi di Selandia Baru, Gunung Aoraki, berada lebih dari 12.000 kaki di atas permukaan laut. Agar lautan bisa menutupi itu, permukaan air harus naik lebih dari 2 mil, dan kecuali bumi tiba-tiba berubah menjadi balon air, hal itu tidak akan terjadi. Oke, tapi bagaimana dengan tenggelam? Apakah Selandia Baru bisa tenggelam seperti Zealandia? Zealandia tenggelam karena keraknya tipis dan memanjang. Kerak itu tidak cukup kuat untuk tetap bertahan di atas. Tapi Selandia Baru, ia berdiri di atas tulang punggung benua yang kokoh dan terangkat. Bahkan, berkat tabrakan lempeng tektonik, sebagian wilayahnya justru naik setiap tahun dan bukan hanya naik tapi juga sering bergetar. Zealandia memiliki batas lempeng tektonik yang aktif, itulah sebabnya wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan peristiwa vulkanik. Jadi meskipun hampir seluruh Zealandia berada di bawah air, Selandia Baru tetap bertahan di permukaan secara harfiah. Dengan kata lain, burung kiwi tidak akan perlu belajar berenang dalam waktu dekat.